Biasanya kalau emas naik, Bitcoin turun. Atau kalau Bitcoin naik, biasanya emas ini nggak ngaruh, nggak relevansi terhadap Bitcoin. Bisa naik Mhm. atau bisa turun gitu ya. Nah, sekarang Mas Fadly, itu Bitcoin dan emas ya, ini sama-sama meledak, sama-sama naik. Nah, Yes. apakah seperti itu? Apakah benar seperti itu gitu ya? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat bareng-bareng teman-teman ini memang bener ya, lagi Mhm. naik barengan gitu ya. Dua-duanya betul. Kalau kita mau hubungin sebenarnya nggak terlalu berhubungan sih antara kedua aset ini ya. Mhm. Sebagai seorang traders mungkin teman-teman perlu ngerti kalau emas sama Bitcoin ini punya 2 fans yang berbeda Iya, ya. bener bener bener. Punya 2 kepentingan yang berbeda di dunia Mhm ini mhm sebetulnya. mhm Dan ya nggak biasanya dia naik barengan dua-duanya nih. mhm Jadi mhm mhm. sebenarnya ini sesuatu yang kita perlu aware ya buat teman-teman traders ya. Ini kan kalau kita ngomongin tentang NFC, kita ngomongin tentang forex sebetulnya. Tapi kenapa jadi kita pengen bahas ini? Karena sebenarnya ini di catatan saya ada banyak hal nih Mas Teguh ya. Iya iya iya. Ini bukan hal yang umum terjadi soalnya teman-teman ya. Mhm Jadi biasanya yang satu naik, yang satu nggak ngaruh, atau yang mhm. satu naik, yang satu turun kan gitu ya. Betul, Tapi ini naik dua-duanya, ini ngelonjak dua-duanya. Nah ini keadaan nih yang teman-teman perlu aware, yes ini memang terjadi sekarang mhm mhm gitu. mhm. Tapi ya pertanyaannya apakah ini sekarang jadi apa ya, jadi sebuah peluang yang bisa kita rayakan dengan kenaikan ini? Apakah kita bisa ride the uptrend kan gitu ya, kita pengen buy, Bener. bisa dirayakan atau justru malah jadi sinyal bahaya? Nah, iya iya Wah, iya iya, bener. ini yang teman-teman perlu paham sebetulnya Mas Teguh. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin tentang, emas, Mhm ngomongin tentang Bitcoin gitu mhm ya, mhm emas ini kan safe haven. mhm Emas ini biasanya jadi simbol ketidakpercayaan orang terhadap sesuatu yang sedang terjadi di dunia. Seringkali mereka ngambil langkah aman sebagai seorang big investor atau iya, big boys gitu ya, betul. untuk beli emas akhirnya. Nah, ketika emas atau apa ya, permintaan emas naik gitu, nah tentunya bisa menggerakkan harga naik lagi ke Naik lagi atas gitu emasnya, kan. betul. Dan kalau teman-teman lihat hari ini ya, sampai ketika video ini direkam ya, at least emas all time high lagi. Sudah nyentuh di Wah, hampir 37 nih ya, hampir 3.700 ya. 3.700 Betul gitu betul ya. betul. Gila ini naiknya ngeri banget Ngeri gitu banget. ya kalau kita ngelihat ya. Iya Kalau iya. teman-teman ikutan buy dari kemarin-kemarin, teman-teman harusnya udah profit gede ya karena Mhm. kita ngelihat uptrend banget Bener sebenarnya emas bener itu. bener. Dia koreksi, kita buy, naik lagi. Koreksi, kita buy, naik lagi. Selalu seperti itu. Mhm Kita mhm. nggak akan sell dalam waktu dekat. Emas nih. Nah, tapi teman-teman perlu dengar cerita di balik itu sebetulnya. Jadi kenapa emas ini naik terus? Mhm. Sebetulnya teman-teman dunia lagi nggak baik-baik aja. Wah. Iya. Kalau misalnya harga emas naik dan melonjak tinggi terus-menerus, sebenarnya banyak investor, banyak Mhm. traders yang justru tanda kutip ini nggak nyaman sama industri investasi. Mhm mhm mhm. Ada aura ketakutan yang sedang terjadi di Mhm dunia, mhm. Mas Teguh. Bener. Ini yang bikin kenapa justru malah emas jadi pengen dimiliki sama banyak orang. Mhm mhm. Sementara dengan jumlah yang terbatas, karena demand-nya tinggi, ya otomatis dong hukum penawaran dan permintaan ya Betul kan, betul. harganya jadi naik Mhm mhm gitu. mhm. Tapi naik ini bukan sesuatu yang pengen dirayain sebetulnya, yang tadi Mhm saya bilang. mhm. Justru mereka lari ke emas karena takut sebetulnya, Mhm mhm gitu. mhm. Oke, emas mungkin clear lah teman-teman udah ngerti gitu ya. Tapi pertanyaannya Iya. kenapa kok Bitcoin juga Bitcoin juga naik naik. terus? Nah, bener Nah, gitu ya kan. Bitcoin beberapa hari yang lalu itu sempat sampai nyentuh angka 2 miliar rupiah, dua Mas Teguh, miliar per ya. 1 BTC gitu ya. Hari ini di sekitaran 1,7, 1,8 miliar Mhm. gitu, kurang lebih Bitcoin. Bayangin, 2 tahun yang lalu itu masih setengahnya loh harganya, Bener, ya kan? 1 miliar kita nembus 1 miliar. Wow, itu Iya aja kan, udah wow kan dan wah sekarang udah Bitcoin nyentuh 1 M itu baru belum ada 3 tahun, 4 tahun yang lalu aja mhm belum mhm gitu. mhm Jadi apa ya, perbedaannya mungkin gini, kalau Bitcoin orang itu pakai atau orang itu beli karena mereka nyaman dengan kemudahannya. mhm Mereka mhm. sudah tidak percaya lagi dengan sistem global di dunia ini, gitu. Wow. Nah cuman lagi-lagi nih, ketika kita ngomongin tentang sistem global, Mhm sebetulnya mereka lari ke Bitcoin karena tidak percaya dengan sistem. mhm mhm. Tapi, nah ini dia nih, teman-teman juga tahu kan belakangan ini ternyata negara-negara besar pun sudah mulai mengadopsi
blockchain. Iya. Sudah ada, kalau di kita bahkan sudah ada nih kabarnya rupiah digital ya kan? Udah ada apa? Bahkan Amerika sudah menggunakan sebagai cadangan devisa negaranya gitu. Kita lihat Cina juga sudah mulai mengadopsi. Jadi sebetulnya ini justru malah akan sepertinya ya trennya akan mulai diadopsi ke sistem. Dan kalau ini sampai terjadi teman-teman, ini saya masih ngomongin di pertengahan di September 2025 ya teman-teman. 1-2 tahun ke depan kalau trennya terus seperti ini justru Bitcoin tidak aman. Kenapa? Karena ketika blockchain-nya sudah diadopsi oleh sistem tanda kutip yang Iya. selama ini mereka tidak percaya itu gitu ya, maka sistemnya akan punya transparansi yang luar biasa. Sistemnya akan bisa kita lihat barang-barang dan rasa percaya investor terhadap sistem akan perlahan kembali sehingga mereka nggak lagi pakai Bitcoin, nggak ada kepentingannya lagi ketika ternyata sudah pakai basis blockchain untuk semua Iya. mata uang Mata uangnya. gitu. Jadi ya apa ya? Kalau kita gabungin antara emas sama Bitcoin ini sedang terjadi apa, teman-teman? Ini bisa jadi seperti kayak apa ya? Kayak kondisi dunia investasi yang lagi panik secara kolektif dibungkus sama uptrend. Wah, Oke. gitu. Ini yang teman-teman harus hati-hati ya. Jadi apa ya? Bisa dibilang emas mungkin teman-teman masih oke lah untuk ambil langkah buy gitu ya. Tapi sekali lagi buy-lah dikoreksi atau di area supply and demand yang memang tepat gitu ya. Kalau di NFC kita bilangnya selalu di area unfilled order. Teman-teman perlu cari tuh area buy yang memang cocok, buy di situ. Jangan pernah sell dulu gitu. Oke. Tapi kalau Bitcoin, aduh nanti dulu deh. Nanti kita lihat 1-2 tahun lagi kemungkinan akan terjadi sesuatu. Wah. Maka dari itu kan ini Mas Fadli juga sampaikan tadi. Jadi saya lihat ini kayaknya sebagai sinyal bahaya nih, bukan sinyal perayaan nih. Bukan, Iya jadi kan? betul Mas Teguh. Jadi menurut saya ini sinyal ya oke lah mungkin disebut bahaya ya, bukan perayaan, bukan sesuatu yang kita bisa rayakan dengan wah ini Oke, mantap buy, ini waktunya gitu buy, ya. buy, buy, Waktunya beli gitu buy, ya kan. Nah, nanti gitu. dulu gitu. Untuk Benar-benar. Bitcoin nanti dulu at least ya, tapi kalau untuk emas boleh lah asal dia memang teman-teman belinya dikoreksi di area unfilled order atau area supply and demand yang memang valid gitu ya, tapi hanya ambil buy. Oke, Mas Fadli tadi Gitu. juga ada sampaikan tentang simbolisme dari emas, ya kan, dan simbolisme dari Bitcoin itu sendiri, gitu ya. Oke. Tadi kan kalau saya boleh kalau saya boleh review ulang, adalah emas itu sebagai simbol dari ketakutan, maka orang akan beli berbondong-bondong beli emas, gitu ya. Yes, jadi biasanya kalau perekonomian sebuah negara itu tidak lagi baik-baik aja ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang perekonomian, seringkali pasti kita ngacu sama US dollar karena US dollar ini udah jadi mata uang dunia ya Benar, kan benar, hari ini benar, ya. benar, benar. Tapi ini yang bikin justru sebetulnya banyak orang ngerasa sekarang sebaiknya saya nyimpennya emas deh. Emas, gitu, benar, Nah, benar, benar. gitu. Artinya kan memang ada gejala ketakutan di market gitu. Dan Sedangkan itu simbol dari emas itu sendiri sebenarnya karena dia naik justru karena orang takut. Padahal seringkali emas itu betul, seringkali disimbolkan sebagai sebuah sistem yang stabil. betul, Kalau betul. orang mau nyari stabilitas ya pakai emas. Dan Gitu. yang jadi perhatian saya itu bukan hanya orang-orang retail yang beli emas saja. Ini negara beli emas loh Mas Fadli, ya kan? Iya. Kabar kemarin itu dapat informasi bahwa beberapa tahun lalu bahwa Cina juga beli emas, Beli borong emas emas. ya kan berapa ribu ton gitu ya Yes. kan. Kabar lagi bahwa di London ternyata dia nyimpen emas udah sekian ribu ton loh gitu ya kan. Dan negara bahkan adalah proyeksinya ke Beli emas juga. emas juga gitu kan. Yes. Cuma mungkin ya kalau pemerintah atau sebuah negara itu nambahin cadangan emasnya pasti karena tujuan stabilitas Stabilitasnya biasanya. ya. Karena kan lagi-lagi ya dengan jumlah yang terbatas yang pengen kan banyak. Nah ini yang bikin harganya konsisten naik. Kita nggak pernah lihat emas turun lah dari tahun ke tahun gitu ya. Mungkin koreksi-koreksi tapi selalu bikin higher high. Kalau kita ngomongin kelipatan 5 tahun apalagi 10 tahun gitu. Jadi biasanya memang nyari stabilitas. Memang itu simbolnya emas itu Mas Teguh. Stabilitas tapi sekaligus juga ketakutan itu tadi. Yes, yes, Yang yes, bikin yes, orang yes. akhirnya nyari keamanan atau safe haven dia ngambilnya ke emas gitu. Nah, tapi kalau simbolismenya Bitcoin beda lagi Mas Teguh. Nah, kalau emas tadi kan kita ngomongin tentang stabilitas, ngomongin Yes. tentang ketakutan gitu ya. Kalau Bitcoin itu sebetulnya justru adalah bentuk ketidakpercayaan terhadap sistem yang Sistem tadi saya tadi, bilang tadi. benar. Jadi distrust gitu. Nah, selain distrust sebetulnya Bitcoin ini kan sebenarnya asalnya terjadi karena kita sudah tanda kutip terlalu lelah dengan sistem global di dunia ini. Yang
Sistem konvensionalnya mungkin ya? Sistem Yes. konvensionalnya, sistem perbankannya gitu kan semuanya, sistem perekonomiannya sehingga ketika masyarakat dunia yang sudah jenuh, Bitcoin ini hadir sebagai sebuah kabar gembira. Mhm mhm. Awalnya sih kalau saya lihat rasanya Mhm. seperti itu gitu Mhm ya. mhm mhm. Jadi sebagai simbolisme pemberontakan terhadap sistem. Wah, Ternyata cuman ya nah gitu. ini penting teman-teman ya. Eee, Kenapa saya bilang kalau emas teman-teman masih boleh buy, kalau Bitcoin enggak, walaupun sekarang lagi asik-asiknya ya, Mmm, lagi mhm. uptrend, tapi ya sekarang sudah mulai sideways juga kalau kita ngelihat chartnya di chart daily gitu ya. Teman-teman ngelihat sebenarnya dia nggak uptrend-uptrend amat kok, beda sama gold. Mhm Kalau mhm. XAUUSD misalnya itu Mhm. kan uptrendnya, wah lagi Iya, kencang-kencangnya ya nah kan. Dia bener bahkan bener. bikin rally base rally lagi gitu kan, Betul dia betul. bikin basing yang bikin kita bisa ngambil buy lagi di sana. Tapi kalau misalnya Bitcoin ini enggak menurut saya. Ya lagi-lagi tadi teman-teman ya, saya membaca arah bahwa Bitcoin justru mulai menjadi satu hal yang sepertinya tanda kutip "mungkin ditinggalkan". Mhm Nah, mhm sekali lagi mhm. nih mungkin ya. Jadi apakah iya atau enggak saya nggak tahu. Tapi kalau memang itu berpotensi terjadi, saya nggak bisa nyeritain ke teman-teman ini Mhm waktunya mhm buy. mhm No. mhm Menurut mhm mhm saya mhm. jangan. Sebaiknya teman-teman wait and see gitu. Yes yes, betul. Termasuk seperti ini ya Mas Fadli ya, kalau misalnya kita lihat sebagai pembeli dari kedua instrumen ini gitu ya, Mhm. emas kita jelas tahu pembelinya siapa gitu ya, Ya. pemerintah gitu ya kan, bisa jadi Sebagian besar untuk institusi-institusi besar pemerintah, juga gitu. bank-bank sentral gitu kan, Betul. yes itu yang beli Nah ini emas. Bitcoin nih, pembelinya siapa nih Mas Fadli? Gitu ya. Bitcoin kan kalau teman-teman ngikutin ceritanya dari awal gitu kan Iya iya. sebetulnya pemegang terbesarnya Bitcoin ini kan masih Satoshi Nakamoto Nakamoto, katanya iya ya benar kan. benar benar benar. Jadi sampai hari ini sebagian besar Bitcoin Bitcoin itu itu. dipegang sama sebagian kecil orang. Mhm mhm. Sebagian kecil pihak yang masih dicurigai sana sini siapa Mhm kan mhm gitu mhm sebetulnya ya. mhm mhm. Jadi ini apakah memang badan intelijen sebuah negara Oke. mungkin gitu kan, Iya. atau ini sebuah organisasi memang yang besar Mhm tapi kita nggak mhm tahu mhm. siapa gitu kan, atau jangan-jangan cuman tongkrongan anak muda yang ngakunya Satoshi Nakamoto salah satu di antaranya. Yes yes Wah, kan yes kita yes nggak yes tahu yes ya. yes. Nah, ya ini kita nggak bisa sharing detail di sini teman-teman ya, cuman gini, ini agak pinggir jurang ya. Gini, apa ya, eee kalau kita bicara tentang pelaku tradingnya ya jelas retail investor ya. Mhm mhm Ini mhm. jarang banget ya negara, dalam beberapa tahun terakhir sangat jarang ya. Mhm mhm. Semakin sering makin ke sini. Nah ini yang bikin saya jadi, "Oh kok gitu ya?" Kayak gitu, kayak, "Oh negara main juga mulai ya," Iya gitu iya kan. itu betul ya kan, bener bener bener. Negara-negara besar di luaran Bener. sana ya, termasuk Indonesia juga kan tadi mau rupiah digital juga. Nah, ini yang bikin saya jadi ngelihat sebuah pola yang, wah kayaknya udah mulai dimainin sama, ini nih, pihak pemerintahan Pemerintahan, nih gitu bener kan, di bener. negara-negara nih gitu. Tapi aslinya ya tetap ya retail investor dan teman-teman yang main, terus teman-teman juga ngelihat banyak, generasi muda yang juga masuk memang ke Bitcoin gitu ya. Mhm Kalau mhm teman-teman mhm. lihat di mana-mana tetap naik ya. Kita Mhm ngelihat, mhm. di exchanger manapun BTC, USDT gitu kan itu Mhm. juga uptrend Mhm masih, mhm tapi mulai mhm. slowing down beberapa bulan terakhir. Mhm Beberapa mhm. bulan lah, bukan cuma hitungan hari ya, berbulan-bulan dia lumayan sideway menurut saya. Nah, masih bisa naik, masih gitu ya. Cuman memang, lagi-lagi gini teman-teman, orang yang beli Bitcoin itu bukan mencari stabilitas ekonomi, bukan. Jadi jangan ketukar nih, jangan jadikan Bitcoin sebagai sebuah rencana pensiun teman-teman traders gitu ya. Mhm mhm. Karena ini hanya terjadi ketika mereka semua sedang tanda kutip cari tempat berlindung. Ya, iya. Nah, wah ini lagi ada nih yang bikin kita bisa berlindung nih, Mhm Bitcoin nih, oke mhm deh. mhm Generasi muda terutama gitu kan. mhm Nah, mhm. mereka ambil Bitcoin dengan kondisi seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita pegang dalam jangka panjang Mhm gitu. mhm Saran mhm. saya teman-teman diversifikasi resikonya. Kalau Anda hanya punya aset hanya di Di misalnya Bitcoin? cryptocurrency Mhm. gitu ya atau Bitcoin, kripto ini lagi nggak baik-baik aja Mhm gitu ya. mhm mhm. Pakailah sesuatu yang bisa teman-teman kontrol atau ya hold emas kalau misalnya teman-teman mau. Tapi ya buy dan sell-nya juga bukan kayak teman-teman scalper trader gitu ya, nggak gitu juga. XAU USD atau emas yang memang teman-teman tradingin bisa pakai, platform yang teman-teman biasa pakai Mhm gitu ya di broker atau dimanapun, tetap juga bukan sesuatu yang bisa teman-teman ambil sebagai buy now begitu aja, tetap mhm harus mhm beli mhm. di area-area yang memang cocok, gitu. Oke. So, Mas Oke, Walli, terkait
ketakutan tadi ya kan, mereka berbondong-bondong membeli emas, kemudian ketidakpercayaan pada sistem. Menurut Mas Waldi apakah ini, masyarakat sudah tidak percaya dengan finansial global, sistem finansial global ini gitu? Pertanyaannya menjurus lagi. Ini nggak apa-apa lah ya. Apa ya? Apakah sistem finansial global mungkin Sedang tidak baik-baik bahasanya saja? eh bisa dibilang iya, tapi bukan runtuh ya. Mhm mhm. Lagi shaky aja. Digoncang gitu ya? Lagi Digoncang ya? terguncang Betul ya. betul betul. Jadi bahasanya tuh gini, gimana ya? Yang namanya sistem keuangan Mas Teguh selalu didasari sama asas kepercayaan. Mhm. Nah, iya Semakin betul. besar rasa percaya masyarakat, investor Mhm terutama ya, mhm traders gitu terhadap sebuah instrumen finansial, maka semakin baik keadaannya. mhm Nah, mhm. ketidakpercayaan ini yang lagi tinggi sekarang. Iya. Gitu. Ini nih yang bikin kenapa fondasi itu mulai goyang. Kenapa hari ini fondasinya mulai retak gitu. Dan apa ya? Yang bikin kita tidak nyaman atau kabar buruknya adalah kondisi ini bisa jadi seperti bola salju, Mas Mhm Teguh. mhm mhm mhm. Biasanya trendsetter itu kan beberapa Mhm di mhm awal gitu ya, mhm beberapa mhm negara, beberapa investor besar, mhm beberapa traders yang dipandang di dunia. mhm Mereka mulai take action terhadap sesuatu. Nah, masyarakat ini kan followers. mhm Retail traders ini apalagi dia akan ngelihat jejak institusi, mereka akan mhm nyari di mana sebaiknya saya sell ketika rame-rame sell. mhm Nah, inilah kejatuhan yang mungkin akan terjadi di dalam waktu yang cukup dekat. mhm Gitu. mhm mhm mhm. Jadi apa ya? Teman-teman perlu perhatikan fondasinya karena fondasi kepercayaan itu nih yang kalau misalnya retak, ini kelihatannya kayaknya cuman goyang dikit, which is ini kejadian kayaknya Mmm. sekarang ya di Bitcoin dan ini yang akan jadi efek snowball di masa depan. Nah, ini yang teman-teman perlu waspadai Nah, mungkin ini gitu. juga termasuk, apa, sebagai awareness buat kita ya, sebagai individu, dampak dari, apa, ketidakpercayaan dari sistemnya, ketakutan, terhadap, sistem dunia juga gitu ya kan, ketakutan yang dialihkan kepada emas gitu. Menurut Mhm. Mas Waldi ada nggak dampak untuk kita nih, dampak individunya? Ah, kalau teman-teman sebagai seorang retail traders ya, teman-teman sebagai seorang apa, traders aset apapun ya, trader Heeh, forex iya, tentunya misalnya gitu kan atau trader kripto gitu. Atau memang teman-teman tradingnya ya saya selalu XAU Mas gitu iya, misalnya, it's okay nggak apa-apa. Cuman kita perlu sadar bahwa yang namanya nyari profit, apalagi mhm, profit jangka pendek gitu ya, ini bukan sesuatu yang lagi cocok hari ini, iya, gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang jadi prioritas utama lagi, bukan itu lagi yang jadi prioritas utama. Justru sebetulnya sekarang teman-teman perlu mulai belajar untuk bisa melindungi kekayaan jangka panjang. mhm, Buat teman-teman yang tanda kutip udah cukup kaya gitu ya, mhm mhm hati-hati teman-teman ketika kekayaan Anda di backup sama cryptocurrency atau sama emas hari ini, mhm, gitu. oh, Kalau oke, sama emas masih agak oke lah, tapi mhm, kalau sama cryptocurrency teman-teman perlu berhati-hati, oke, gitu. Teman-teman perlu mulai cari yang memang return on investment-nya atau ROI-nya ini cukup oke, cukup sehat, tetapi cukup stabil dan menjanjikan jangka panjang. Coba mulai pikirin jangka panjangnya, gitu. mhm Habis mhm ini ada yang mhm. komen nih, "Terus Mas yang belum kaya gimana?" Nah, gini teman-teman, sama teman-teman juga kan gitu ya, banyak orang kan bilang, "Wah nggak pakai cara trading tertentu kapan kayanya, kan sekarang Mhm aja nggak punya duit," gitu mhm kan. mhm Tetap aja teman-teman, kita perlu memang nyari return dari investment kita, tapi bukan cuman sekedar nyari yang ROI-nya gede banget doang. Dan bukan dalam waktu singkat, kita sekarang perlu mulai cari stabilitas. mhm mhm. Teman-teman sekarang mulai perlu cara nyari untuk bisa melindungi cara trading Anda, cara ngelindungin kekayaan teman-teman semua dengan yang lebih stabil. That's it, itu dulu aja. Oke Gitu. Jadi bukan tentang sekedar cari ROI yang gede banget gitu. Itu sih. Jadi oke 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 oke. perlu mulai berpikir untuk jangka panjang. Oke. Menurut Mas Fadli, berarti kalau kita pasang di Bitcoin atau kita menggunakan Bitcoin sebagai solusi jangka panjang, kurang baik ya, kurang bijak? Hmm, ya Bitcoin sebagai solusi jangka panjang itu bisa iya, bisa enggak. Mhm. Sangat diplomatis nih Mas. Jadi Oke. gini, gimana ya? Kondisinya gini Mas Teguh.
hari ini investor gitu ya atau traders lah, mungkin retail traders lah, kayak kita Mhm, semua kan retail trader teman-teman mhm, ya. Itu ketika teman-teman kita jujur aja deh, kita entry atau kita hold Bitcoin hari ini itu kondisinya bukan karena tujuan finansial kita loh sebenarnya. Bukan karena tujuan finansial yang sebenarnya besar itu, bukan. kembali lagi ke sana ya, Tapi mhm, justru malah cuman karena ya gimana habis udah nggak ada tempat lain lagi betul gitu. Ini betul, kayaknya yang bisa dipegang ini mhm gitu. mhm mhm, Nah, yang saya mau kasih tahu sama teman-teman hari ini itu nggak bisa dipegang mhm gitu. mhm mhm, Itu sesuatu yang teman-teman perlu apa ya? Perlu paham bahwa banyak orang masuk ke cryptocurrency, ke Bitcoin sebelumnya itu sebetulnya juga bukan karena memang apa ya, mereka yakin dan percaya sama sistem ini bisa dipakai jangka panjang, tetapi karena ini adalah pilihan yang sangat menarik. Bahkan jadi pilihan yang terlalu baik menurut saya justru. Mencurigakan tanda iya kutip iya gitu iya, loh. Jadi bukan karena sangat yakin banget, tetapi karena memang nggak punya banyak pilihan lain. khawatirnya ini hanya FOMO doang kan gitu ya kan? Betul Yes, betul, gitu. Ini udah sesuatu yang cenderung jenuh, mengkhawatirkannya seperti itu Mas Teguh. Jadi point of view ini yang perlu teman-teman ambil dan teman-teman lihat dalam 1, 2, 3 tahun, 5 tahun ke yes depan yes sampai yes yes, 2027, 2030 gitu ya, mungkin udah nggak asik lagi. Gitu, yes bahasa yes saya yes yes. gitu deh, simpel gitu So, aja. langkah terbaik mungkin nih Mas Wali buat teman-teman ya, yang baik itu yang mungkin masih trading di kripto gitu, atau yang hold kripto gitu ya kan. Kan Oke. ada banyak juga nih mungkin teman-teman, teman-teman trader ya, yang hold kripto dari yang udah beli dari 1 miliar mungkin ya sekarang udah, lumayan gitu. Eee, ya langkah terbaiknya untuk saat ini berarti gimana Mas Wali? Yes. Ya teman-teman syukuri dulu lah ya kalau teman-teman Mhm mhm. profit ya, karena seharusnya profit kalau hold-nya udah beberapa tahun Betul gitu betul. kan. Saya tahu Bitcoin dari harganya masih $200, $300 teman-teman. Bener. Dulu saya pikir ini apa ini kan gitu ya, hari ini udah hampir 2 miliar harganya. Nah, yang paling penting buat teman-teman dulu semua adalah gini, ini terutama buat teman-teman kita di Nusantara tercinta ya Mas Mhm. Teguh, ini literasinya harus ditingkatin asli. Literasi finansial tentunya Kita ya, betul ya? yes, Betul. terutama literasi finansial. Mhm. Kalau kita ngomongin tentang Bitcoin, ngomongin tentang emas, ngomongin Mhm. tentang teman-teman apa ya, jadi seorang profesional traders yang bisa kaya raya dan jangka panjang, Mhm. teman-teman, Mhm. pintu masuknya ini yang paling jelas, Mhm. perkuat literasi finansial, ini satu. Iya iya Ini iya. satu hal yang teman-teman perlu jadiin sebagai sebuah value diri, jadiin sebagai sebuah identitas diri, Iya, bahwa saya adalah seorang traders yang punya literasi finansial yang baik, gitu. betul. Jadi nggak cuman sekedar hari ini nongkrong, oke oke mentor kita buy apa sell, jangan gitu, Yes, itu udah itu setuju. era, aduh ketinggalan zaman Betul banget betul betul. Anda, gitu. Teman-teman perlu ngerti kenapa Anda buy, kenapa Anda sell, apa yang sedang terjadi di dunia, teman-teman perlu baca, Mhm mhm. perlu tonton, ada banyak podcast yang bahas, kayak sekarang kita kan juga bahas, Mhm mhm. ada banyak website yang sudah bahas, ada banyak banget jurnal gitu ya, bisa teman-teman baca, ada banyak lah Bener review-review bener bener. dari apa ya, para ahli di dunia ini yang Anda Mhm. bisa validasi sumbernya gitu ya, memang benar memang bisa valid gitu ya, bukan cuma sekedar hoax, hati-hati banyak yang hoax Yes yes juga, yes. tapi penting banget untuk naikin literasi finansial gitu, itu Mhm. satu. Ini satu hal yang apa ya, menurut saya kalau ini nggak dilakuin yang lain percuma, Yes, betul setuju gitu. Mas Fadli. Dan gimana juga banyak teman-teman dulu itu ya kan, yang terlibat penipuan terhadap apa, robot-robot Investasi investasi bodong bodong berkedok seperti itu ya kan. trading gitu kan, Bener ya. bener bener. Nah, kalau misalnya teman-teman, misalnya dulu pernah kena dan sekarang kena lagi, ya berarti literasi finansial Anda tidak bertumbuh kan gitu Iya, ya. Dan yuk, karena banyak ternyata di Indonesia ya, terutama di Indonesia, di Nusantara kita tercinta ini, masih banyak banget teman-teman yang tertipu dengan, investasi atau dengan iming-iming seperti itu gitu Mas yes, Wali ya. Jadi yes. itu adalah salah satu indikator, kalau misalnya teman-teman masih tertipu dengan hal itu, ya Ya, literasi finansial berarti kita literasi masih finansial kita masih rendah, masih rendah ya, gitu. betul 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 betul. Ya. Nah, selain literasi finansial, teman-teman yang penting juga untuk teman-teman lakukan ya, teman-teman perlu diversifikasi aset, Mas Teguh. Iya, setuju. Jadi dibagi, dipecah gitu ya. Saya mah trader kripto gitu. Nah, Mhm, kripto itu bukan sesuatu yang memang dari dulu ada dan sekarang akan terus ada, betul. teman-teman. Anda perlu mulai aware dengan itu. Jadi, coba diversifikasi aset.
gitu. Teman-teman bisa lebih fokus atau tambahin fokusnya untuk trading forex Mhm, gitu kan. mhm, mhm, Teman-teman bisa tambahin fokusnya untuk trading aset yang lain gitu. mhm, mhm, Emas masih oke lah gitu. Jadi mhm, dipecah, mhm, dipecah. mhm, mhm, Nah ini tadi kan banyak orang juga sudah terbiasa dengan sebuah aset, mereka nggak pengen belajar lagi lebih mhm, dalam di aset mhm. yang lain. Nah Iya, ini iya, iya. yang jadi lagi-lagi ya cobaan yang pertama tadi kan di apa literasi Literasi finansial lagi finansial kan lagi, iya balik benar, lagi. benar. Jadi diversifikasi aset gitu ya. Jadi literasi finansial, diversifikasi aset. Nah, yang Mhm. ketiga juga penting teman-teman, jangan keseringan ikut-ikutan. Ini dia nih, Euforia. 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 Ini apa ya? Banyak orang yang ikut-ikutan euforia, mereka cuman sekedar dapetin sedikit, dapetin Mhm, cuman ya mhm, mungkin mhm. kalau teman-teman sempet buy kalau lagi news doang gitu Dapat kan. euforia, dapat keuntungan sesaat gitu ya kan, "Wah ini Iya. kemarin aku dapat ini di sini," gitu ya Yes, kan, bener, yes, bener. habis itu tetap nggak tahu harus ngapain. Yes, Nungguin yes, kabar yes. dari mentornya atau Mhm, nungguin kabar dari tongkrongannya. mhm, Menurut saya itu menggantungkan impian Anda, apalagi impian finansial teman-teman kepada orang lain dan itu mhm, nggak sehat. mhm, Jadi mhm, jangan cuman sekedar ikut-ikutan euforia doang. mhm, mhm, Nah mhm. ini seringkali terjadi kalau teman-teman berkomunitas gitu ya, teman-teman nongkrong, teman-teman trabar katanya gitu kan, teman-teman live trading bareng. Ya euforianya asik sih gitu ya. Saya Mhm, juga seneng kalau nongkrong sama teman-teman traders tuh happy. iya, iya. Cuman ketika teman-teman tidak paham apa yang Anda lakukan, teman-teman nggak akan bisa manage ekspektasinya. Dan seringkali kalau ekspektasi tidak di-manage, kecewa Mhm, mhm, gitu. mhm, mhm, bener. Kecewa itu kan sebenarnya bukan karena kejadiannya, tapi karena harapan kita terlalu tinggi, Tidak sesuai, kenyataan tidak tidak seindah tidak itu heeh, kan bener. gitu. Kenyataannya mah netral, Iya, iya, harapanmu yang kadang iya, ketinggian. Nah ini iya. yang seringkali bikin orang akhirnya jadi trauma trading, Mhm, mereka punya luka finansial terhadap trading mhm, gitu. Nah ini mhm. yang kita nggak mau terjadi sama teman-teman. Jadi kita berkomunitas yang positif ya, jangan Iya, cuma iya, iya, iya. ikutan euforia. Nah, satu lagi mungkin Mas Teguh yang paling penting buat teman-teman adalah teman-teman perlu fokus ke sebuah strategi yang memang nyaman buat Anda pakai tiap hari Mhm, gitu. mhm, mhm. Jadi cobalah bikin sebuah sistem dan strategi yang memang teman-teman bisa fokuskan dan ini selalu teman-teman bisa pakai jangka panjang. Mhm, mhm. Di forex trading misalnya, kalau kita ngomongin tentang trading forex teman-teman, Anda kan udah tahu memang dari dulu ada dan kayaknya masih mungkin puluhan tahun lagi masih Iya, ada iya, iya. gitu. Kalau kita ngomongin dari tadi bolak-balik emas atau Bitcoin gitu ya, forex ini baik-baik aja Mhm, secara industri gitu mhm, ya. mhm, Yes, kadang sideways, kadang uptrend tiba-tiba, kadang turun tiba-tiba, tapi industri ini akan terus ada jangka panjang. mhm, Nah, kenapa nggak Anda dalamin serius aja tentang forex? mhm. Teman-teman kan bisa mulai bikin sebuah sistem yang bisa teman-teman pelajarin dan sistemnya ini bisa menghasilkan profit di semua kondisi market forex tentunya Iya, iya. yang ada sehingga teman-teman tahu, teman-teman bisa pegang ini jangka panjang. Jadi saran saya coba teman-teman bangun sebuah sistem atau sebuah strategi yang memang serius teman-teman bangun dan cocok untuk Anda. Sekali lagi ya, ini bukan sebuah sistem yang pasti cocok untuk semua orang. Banyak orang trading dengan cara yang berbeda-beda dan sama-sama profit kok. Ini yang Iya, kita perlu sadar. mhm. Anda perlu kenalin profil diri Anda sebagai seorang traders tuh profil resikonya gimana gitu Iya, kan, ngambil, target profit yang jauh atau yes, deket betul, feel-nya beda, betul. teman-teman kenalin. Setelah itu baru install sebuah strategi yang bisa dipakai jangka panjang. Saya sama Mas Teguh ini beda gayanya, Beda banget. gitu. Iya, Kita misalnya kalau teman-teman tahu Mas Duyan Anggara, teman kita juga beda juga iya, gitu, banyak mentor-mentor di NFC juga beda juga cara tradingnya. Dan so be it, nggak iya. apa-apa gitu. Kadang entry, kadang enggak, kadang diambil area, kadang enggak gitu. Nah ini sesuatu yang juga perlu teman-teman pahami gitu. Anda sama mentor Anda beda tuh nggak Mhm, apa-apa. mhm, mhm. Asal sama-sama profit Bener, 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 bener. gitu. Nah, Yes, yes. apa ya, mungkin kalau untuk forex ya teman-teman, dari bulan ke bulan Mas Teguh kita kan bikin sebuah online seminar ya. Nah ini teman-teman Yes. boleh hadir, teman-teman bisa ikutan dan kita memang ngundang salah satu profesional forex trader yang menurut saya paling layak ngajar. Mhm, Wah, mhm, mungkin mhm. bukan paling gede profitnya, paling ganteng bisa jadi, belum tentu juga. Iya, Tapi ini sahabat saya yang memang menurut saya paling bagus ngajarnya. iya. Dia yang paling mengerti knowledge bisnis, yang bisa mengekstrak skill dan knowledge yang menjadi sebuah kelas yang bukan cuma sehari tapi 5 hari Yes. berturut-turut di live market Senin sampai Jumat kita ngajar online dihadirin sama ribuan orang. Nah ini diajarin sama Mas Duyan Anggara namanya. Mhm, Nah mhm. Mas Duyan Anggara ini langganan kita undang ke komunitas kita untuk ngisi
edukasi forex dari mulai basic sampai advance-nya Iya, gitu. betul. Ada banyak program yang dia udah kasih ke komunitas kita. Nah, yang paling banget teman-teman perlu hadirin minimal adalah online seminar 5 harinya itu tuh. Dan cuman ratusan ribu harganya. Yes, Jadi yes, yes. kayak ya anggaplah kita nongkrong kayak gini ya, podcast atau ngobrol gitu ya. Terus teman-teman traktir kopi, teman-teman Betul. punya skill trading yang bisa dipertahankan jangka panjang bertahun-tahun. Nah, ini yang teman-teman perlu ikutin. Betul. Dan saya bilang ini juga sebagai upgrade diri teman-teman untuk literasi finansial teman-teman gitu Mas Fadli, ya. Yes, yes. Karena gini ya, saya secara personal teman-teman bukannya apa ya, bukannya ngefans banget forex aja gitu. Heeh, Saya nggak akan trading kripto, nggak akan trading saham atau nggak akan trading emas. No, saya punya semuanya gitu. Saya transaksi di semuanya juga ya, beberapa sebagai long term investor, beberapa sebagai swing trader, mhm, beberapa scalping mhm, bahkan mhm. gitu. Tapi gini, ketika kita bicara tentang forex teman-teman, marketnya itu nyata, marketnya itu antar negara, Yes, marketnya itu dunia dan ini terus akan terjadi. yes, yes. Selama dunia ini tidak jadi satu mata uang, maka akan Tidak selalu jadi satu negara. nggak jadi satu negara satu mata Iya, uang iya. gitu ya, maka akan selalu ada tuh yang namanya mata uang asing atau Betul. foreign exchange atau forex yang kita kenal. Jadi selalu akan ada pertukaran antara dua mata uang, ekspor impor. Kita masih akan butuh untuk ngasih ke negara lain dan juga beli dari negara lain dan Mhm, semua negara seperti itu. Gitu. mhm, mhm, Jadi mhm, sangat sangat pasti masa depannya menurut mhm, saya. mhm, mhm. Dan sangat liquid gitu Benar, ya, benar, benar. sangat liquid, sangat transparan. Anda bisa cek di semua bank itu punya Mhm, harganya, teman-teman bisa lihat gitu ya. Mungkin slightly different lah gitu ya, iya, beda 1-2 pips transaksinya nggak masalah menurut saya mhm, karena ini tidak ada sentral utuhnya, yes, enggak. Jadi kita bisa lihat mungkin kayak di Indonesia aja mungkin di bank-bank nasional kita bisa beda-beda benar, gitu benar, kan benar. harganya. Ya wajar menurut saya, tapi sangat transparan sistemnya dan sangat liquid. Mhm, Triliunan dolar per hari transaksinya. Jadi kalau teman-teman pengen buy, selalu ada yang jual. mhm, Teman-teman mhm, pengen sell gitu ya, selalu ada yang beli pasti. benar. Gitu, selalu ketemu pasangannya. Jadi bisa apa ya, bisa selalu menghasilkan sebetulnya. Dan menghasilkannya bisa dua arah. Kalau naik bisa profit, turun juga bisa profit. Yes. Bisa buy, bisa short selling, bisa sell gitu. Dan apa ya, buat saya secara personal Mas Teguh, ini satu rencana finansial yang sangat bisa direncanakan sebetulnya. Mhm, Sangat bisa di-manage, yang paling penting kita bisa pegang gitu ya, sangat bisa dikendalikan. Makanya kenapa forex tetap jadi portofolio trading saya yang paling gede. Ya, saya iya, hold iya, beberapa iya, kripto, iya. saya juga trading saham, saya juga trading emas, tapi tetap forex ini jadi satu hal yang menurut saya bisa dipegang jangka panjang, Oke, gitu. oke, oke. Nah, mungkin buat beberapa di antara teman-teman yang hari ini masih bingung mau percaya siapa gitu Mhm. kan, atau mungkin teman-teman juga apa ya, bingung ini sekarang berarti semuanya serba nggak pasti dong Mas. Nah, teman-teman coba pilih satu sistem yang memang bisa Anda kendalikan. Teman-teman bisa apa ya, bahkan di forex tradingnya pun teman-teman ada banyak banget strategi, banyak banget komunitas gitu. Nah, kita di komunitas forex NFC teman-teman, di komunitas ini teman-teman NFC udah pakai sistem trading yang memang sudah terbukti profit puluhan tahun. Iya, Sejak puluhan tahun yang lalu teknik yang kita gunakan ini sudah terbukti profit. Jadi bukan lagi sesuatu yang oke deh gue mau coba belajar, coba dong yes, tunjukin. yes. No, semua orang sudah ngasilin teman-teman dari situ. Dan saya secara personal di komunitas kita pun sudah pakai selama belasan tahun gitu. Mhm, mhm. Jadi ini bukan sesuatu yang baru tercipta tahun kemarin atau minggu lalu gitu ya, terus Anda masih perlu coba tes lagi. No, ini udah bekerja di banyak orang. Teman-teman tinggal cari tahu caranya. Dan sekarang kita punya medianya. Teman-teman bisa belajar di online seminar bareng sama Mas Duen Anggara 5 hari dimanapun Anda berada bisa karena kita bikin online. Jadi Anda tinggal join Zoom-nya aja, direkam. Anda bisa tonton rekamannya berkali-kali dan kalau nggak ngerti sama sekali, Anda sangat pemula sekalipun, di dalam member areanya kita udah kasih satu set video pemula Mhm. untuk teman-teman bisa pelajarin sangat dasar sehingga siapapun bisa dapetin hasil dari trading forex gitu. Oke, sip. Oke, Oke, sip, thank you Mas Fadli. kayaknya itu aja Oke. mungkin Mas Teguh ya. Ya sekilas ya kita, berbincang-bincang tentang kripto dan, emas tadi sama Mas Fadli ya dan thank you Mas Fadli. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye. Dadah.